Desa Gondosuli selalu terjaga dalam ketenangan yang lembut, seolah waktu berjalan lebih pelan di sana. Setiap pagi, kabut tipis turun dari punggungan Gunung Lawu, menyelimuti ladang-ladang sayur milik warga dan memantulkan warna keperakan ketika matahari mulai menanjak. Di desa inilah Supri tinggal sejak lahir. Seorang pemuda berusia 21 tahun yang dikenal pendiam, santun, dan jarang sekali menimbulkan masalah. Ia bukan tipe pemuda yang suka berkumpul untuk sekadar bergurau di pos ronda atau nongkrong di warung kopi. Namun hampir semua orang mengenalnya, bukan karena ia banyak bicara, melainkan karena tutur lakunya yang sopan dan keteguhan hatinya dalam bekerja. Rumahnya sederhana, berdiri di pinggir desa, dekat jalur setapak menuju ladang. Rumah kayu itu tidak pernah mengalami perubahan berarti sejak ia kecil. Dinding papan yang mulai menghitam dimakan usia, atap genteng yang sebagian miring, dan halaman kecil yang selalu dipenuhi tanaman obat hasil rawatan ibunya. Meski sederhana, rumah itu selalu hangat. Ayahnya, seorang petani sayur, bangun jauh sebelum matahari terbit. Sementara ibunya menyalakan tungku tanah liat yang mengeluarkan aroma khas kayu bakar. Supri selalu bangun mengikuti ritme itu, bukan karena dipaksa, tetapi karena ia sudah terbiasa menyesuaikan diri dengan kehidupan desa yang menuntut kedisiplinan sejak dini. Setiap pagi, Supri membantu ayahnya di ladang. Mereka menyiangi rumput, memeriksa kondisi tanaman kentang dan kubis, serta mengatur saluran air agar tetap lancar. Meskipun ia tidak banyak bicara, ayahnya mengetahui bahwa hati Supri selalu berada di tempat lain. Setiap kali mereka bekerja, pandangan Supri sering terarah ke arah lereng Lawu yang berdiri gagah di kejauhan. Bahkan ketika matahari sudah mulai meninggi dan keringat mengalir deras di dahinya, tatapan itu tak pernah lepas. Gunung itu seolah memiliki daya tarik tersendiri baginya, seperti panggilan yang tidak pernah berhenti menggema dalam hati. Di antara warga, Supri dikenal sebagai anak yang mencintai alam. Sejak usia belasan tahun, ia sudah bergabung dengan komunitas pencinta alam di kecamatan. Ia belajar banyak hal, cara membaca peta kontur, mengenali tanaman hutan, hingga memahami tata krama memasuki wilayah alam yang dipercaya memiliki penunggu. Setiap akhir pekan ia sering terlihat pergi bersama beberapa pemuda desa lain, membawa ransel lusuhnya, seolah dunia luar tidak lebih menarik daripada pepohonan tinggi dan udara hutan yang lembab. Keheningan alam adalah tempat di mana ia merasa benar-benar hidup. Meski begitu, Supri tetaplah pemuda yang sangat patuh terhadap orang tuanya. Setiap kali hendak pergi mendaki, ia akan menyusun perbekalan sendiri: roti tawar, air dalam botol besar, jas hujan, senter kecil, parang, dan kompas yang diberikan oleh ketua komunitas pencinta alam. Semua benda itu ia susun dengan rapi di atas tikar ruang tengah, dan ibunya akan memperhatikan dengan campuran bangga dan cemas. Ia tahu anaknya bukan tipe pemberontak yang suka kabur dari rumah tanpa pamit, namun rasa cemas seorang ibu tetap tak mungkin hilang. Gunung selalu menyimpan misterinya sendiri, apalagi Lawu yang dikenal angker oleh sebagian orang. Lingkungan tempat Supri tumbuh sangat mempengaruhi karakternya. Warga desa Gondosuli hidup rukun, saling bantu, dan memegang teguh kepercayaan adat. Di setiap sudut desa selalu ada kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Cerita tentang pasukan gaib yang lewat pada malam tertentu, tentang suara gamelan yang terdengar dari puncak gunung saat bulan purnama, tentang pendaki yang tersesat karena tidak meminta izin sebelum masuk kawasan hutan. Bagi sebagian anak muda, cerita-cerita itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti. Namun bagi Supri, setiap kisah justru menambah rasa hormatnya terhadap alam. Ia bukan orang yang mudah percaya, namun ia tahu bahwa gunung bukan sekadar tumbukan tanah dan batu. Gunung adalah rumah bagi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan. Dalam kesehariannya, Supri juga sering membantu warga lain. Jika ada tetangga yang membutuhkan tenaga untuk mengusir hama tanaman, memperbaiki kandang, atau memanen sayur, Supri hampir selalu hadir tanpa diminta. Ia jarang menolak permintaan tolong, dan wajahnya selalu terlihat tenang.
Namun karena sifat pendiamnya, banyak orang sulit membaca isi kepalanya. Hanya teman-teman dekatnya dari komunitas pencinta alam yang benar-benar tahu bahwa Supri memiliki ambisi besar. Ia ingin mengenal setiap sudut Gunung Lawu, setiap jalur lama yang sudah terlupakan, setiap lekukan hutan yang pernah disentuh pendaki lain. Kecintaannya pada Gunung Lawu tidak datang begitu saja. Supri merasakan kedamaian yang ia tidak dapatkan di tempat lain setiap kali kakinya menjejak tanah hutan. Ia sering mengatakan bahwa udara di hutan membantunya bernapas lebih lega, dan suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin membuat pikirannya jernih. Baginya, Lawu adalah sahabat lama yang selalu menunggu dalam diam, menawarkan tempat beristirahat dari hiruk-pikuk kehidupan. Meski hidup di desa tidak benar-benar memiliki hiruk-pikuk, namun justru kesederhanaan hidup desa itulah yang membuatnya merasa perlu mencari sesuatu yang lebih jauh, lebih dalam, sesuatu yang hanya bisa ia temukan dalam sunyi. Supri bukan anak tunggal, namun kakak perempuannya telah menikah dan tinggal di desa sebelah. Hal ini membuatnya menjadi satu-satunya yang tinggal di rumah bersama orang tua. Karena itulah ayahnya sering mencoba membatasi keinginannya untuk mendaki sendirian. Bukan melarang, namun lebih pada menjaga agar Supri tidak terlalu jauh melangkah tanpa teman. Namun ayahnya juga menyadari bahwa ia tidak bisa mengekang anaknya terlalu ketat. Supri sudah dewasa, dan ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu bertanggung jawab atas keselamatan diri sendiri. Di suatu sore yang tenang, selepas bekerja di ladang, Supri duduk di belakang rumah sambil membersihkan peralatan mendakinya. Sinar matahari keemasan jatuh di wajahnya dan membuat sorot matanya tampak lebih dalam. Dari tempat itu puncak Lawu terlihat jelas, berdiri anggun dengan kabut tipis yang menggantung seperti selendang. "Aku ingin ke sana lagi," gumamnya lirih, melebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Dan dalam gumaman sederhana itu, seolah tersimpan keinginan yang jauh lebih besar daripada pendakian biasa. Supri tidak mengetahui bahwa keinginannya untuk menyatu dengan alam akan membawa langkahnya ke jalan yang pernah ia bayangkan. Namun pada saat itu yang ia rasakan hanyalah kedamaian luhur yang selalu mengalir dari arah gunung, panggilan halus yang terus memanggil namanya dalam diam. Dan di tengah kehidupan desa yang damai, panggilan itu perlahan-lahan menjadi bagian dari dirinya, menunggu saat yang tepat untuk membawanya pergi. Gunung Lawu seolah menatap kembali ke arah Supri, menunggu dengan kesabaran yang dingin. Bab ini menutup hari-hari tenang Supri. Hari-hari ketika ia masih berada di rumahnya, masih berada di sisi orang tuanya, masih menjalani kehidupan sederhana tanpa menyadari bahwa takdirnya sudah mulai bergerak perlahan menuju misteri yang kelak mengubah segalanya. Gunung Lawu seolah menatap kembali ke arah Supri, menunggu dengan kesabaran yang dingin. Dan pada malam itu, seakan merespons panggilan yang tak lagi bisa ia abaikan, Supri akhirnya memutuskan bahwa ia harus kembali menapaki jalur pendakian itu, kali ini sendirian. Keputusan itu muncul begitu saja, namun terasa seperti sesuatu yang sudah lama tertanam dalam dirinya. Ada dorongan kuat yang tidak bisa ia jelaskan, seolah gunung memanggil namanya dengan bisikan yang hanya bisa ia dengar ketika dunia di sekitarnya terlelap. Malam itu, selepas makan malam sederhana bersama orang tuanya, Supri duduk di ruang tengah sambil menatap jendela yang terbuka sedikit. Udara dingin merayap masuk bersama aroma tanah basah. Di kejauhan, lampu-lampu desa berkerlip kecil seperti kunang-kunang. Supri merasakan ketenangan aneh, sekaligus semacam harapan yang menguat di dadanya. Ia tahu, waktunya telah tiba. Waktu untuk kembali merasakan keheningan hutan. Untuk kembali menjejak tanah yang selama ini terasa seperti bagian dari dirinya. Setelah kedua orang tuanya masuk ke kamar, Supri mulai menyiapkan perlengkapan di atas tikar yang digelar di lantai ruang tengah. Ia menata barang-barangnya dengan teliti. Kompas tua pemberian ketua komunitas, korek api yang selalu ia jaga agar tetap kering, botol air besar yang ia isi penuh, jas hujan tipis yang telah menemani banyak perjalanan, serta selembar peta jalur pendakian Lawu yang pinggirnya sudah mulai robek karena sering dilipat. Ia memeriksa senter, mengganti baterainya, memeriksa pisau lipat kecil, memastikan tali cadangan tidak kusut, dan menggulung matras tipis dengan rapi. Setiap gerakan dilakukan dengan ketenangan yang luar biasa, menunjukkan betapa terbiasanya ia melakukan persiapan seperti ini. Malam semakin larut ketika suara langkah kaki terdengar
dari arah kamar. Ibunya keluar dengan rambut yang masih terikat longgar, tampak setengah mengantuk namun matanya segera fokus pada perlengkapan yang memenuhi lantai. "Kamu mau naik gunung lagi, Pri?" tanyanya dengan suara pelan namun penuh kekhawatiran. Supri tersenyum kecil. "Besok pagi, Bu, lewat jalur Candi Cetau," jawabnya singkat. Ibunya duduk di sampingnya, mengusap bahunya pelan. "Kamu sudah besar, Ibu tahu itu. Tapi naik sendirian, apa tidak bisa ajak temanmu?" Supri menggeleng lembut. "Aku ingin mencoba sendiri kali ini. Ingin merasakan jalur itu tanpa banyak suara, Bu." Ibunya tidak membalas, hanya menghela napas panjang. Ia tahu melarang bukanlah pilihan. Supri bukan anak yang keras kepala, tapi jika ia sudah memutuskan, biasanya ada alasan kuat. Dengan rasa pasrah, ibunya bangkit dan menepuk lututnya. "Ya sudah, hati-hati ya, kamu itu satu-satunya anak laki-laki Ibu." Supri mengangguk, menatap punggung ibunya yang perlahan kembali masuk ke kamar. Keheningan kembali menyelimuti rumah. Keesokan paginya sebelum matahari sepenuhnya muncul, Supri sudah berada di dapur membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana. Nasi, telur dadar, dan sambal. Ayahnya duduk di kursi kayu memperhatikan Supri tanpa berkata apa-apa. Tapi dari tatapannya yang dalam, Supri tahu ayahnya memahami keinginannya. Setelah sarapan, ayahnya memintanya duduk sebentar di serambi depan. "Pri," ujar ayahnya pelan, "Gunung Lawu bukan tempat bermain. Kamu tahu itu. Banyak orang bilang tempatnya angker. Banyak yang bilang ada jalur yang tidak boleh dilewati sembarangan. Kamu hati-hati ya." Supri mengangguk. Ayahnya melanjutkan, "Dan kalau kamu merasa aneh jangan dipaksa lanjut. Mending mundur." Tangan ayahnya menepuk bahunya, keras namun penuh kasih. Supri menghormati pesan itu dengan sepenuh hati. Setelah berpamitan, Supri memulai perjalanan menuju base camp jalur Candi Cetau. Ia menyusuri jalan desa yang masih berkabut pagi, melewati rumah-rumah kayu, ladang wortel, dan pohon pinus yang menjulang. Beberapa warga yang mengenalnya menyapa ramah. "Mau naik lagi, Pri?" tanya seorang bapak tua yang sedang membersihkan parit. Supri hanya senyum dan mengangguk. Ia tidak menjelaskan panjang lebar. Desa sudah tahu bahwa Supri hampir selalu mencari ketenangan di gunung, sehingga kepergiannya bukan hal aneh. Tiba di base camp, suasana masih sepi. Hanya ada 2 motor parkir dan seorang penjaga yang tengah menyapu halaman. Supri mengisi buku tamu dengan tulisan rapi. Penjaga itu meliriknya lalu tersenyum. "Sendirian lagi, Pri?" Supri mengangguk. "Hati-hati, kabut tebal dari kemarin, banyak pendakimu terbalik," ujar penjaga itu. Supri berterima kasih dan mulai berjalan menuju jalur pendakian. Saat langkah pertamanya menejak tanah hutan, perasaan damai langsung menyergap. Udara dingin yang masuk ke paru-parunya mengusir rasa kantuk. Burung-burung mulai bernyanyi dan suara dedaunan yang bergesek di terpa angin membuatnya seolah disambut oleh sahabat lama. Namun perjalanan kali ini terasa berbeda. Ada semacam getaran halus di hatinya. Bukan takut, tapi seperti antisipasi terhadap sesuatu yang belum ia pahami. Sepanjang perjalanan, Supri menyusuri jalur tanah yang lembab. Ia sesekali berhenti, menyesuaikan napas, atau sekedar memandang ke arah hutan yang tampak lebih gelap dari biasanya. Sesuatu terasa ganjil, meski tidak cukup kuat untuk disebut sebagai ancaman. Mesti lebih seperti bisikan samar, seolah hutan sedang membicarakan kehadirannya. Aneh, namun tidak membuatnya takut, justru membuatnya semakin ingin melangkah lebih jauh. Siang menjelang ketika Supri mencapai pos kecil tempat ia biasanya beristirahat. Ia membuka ransel, meneguk air dan memakan sepotong roti. Di kejauhan, ia melihat jalur kecil yang tampak seolah baru terbentuk. Jalur itu tidak ada di peta dan ia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Seperti jejak yang terbentuk oleh langkah-langkah yang tidak berasal dari manusia. Naluri ingin tahunya terpicu. Namun ia mengingat pesan ayahnya, jangan memaksa jika sudah terasa aneh. Supri akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di jalur utama. Ia tidak ingin mengambil risiko, tapi meski tidak memasukinya, jalur kecil itu tetap membayang dalam pikirannya. Seperti misteri yang belum selesai. Ia berjalan lagi dengan langkah mantap, namun perasaan aneh itu tidak kunjung hilang. Malam mulai turun. Supri mendirikan tenda kecil di dekat pos bayangan, sebuah area datar di balik pepohonan. Ia menyalakan lampu kecil, makan malam sendirian, lalu seduduk sambil mendengarkan suara hutan. Angin meniup ranting-ranting, menghasilkan suara yang terdengar seperti bisikan jauh. Supri memejamkan mata, membiarkan ketenangan itu menyelimutinya. Ia merasa seakan hutan memperhatikannya. Di tengah kesunyian itu, keputusan yang ia ambil terasa semakin besar dari sekedar pendakian. Supri tidak tahu bahwa tekadnya untuk mendaki seorang diri akan membuka jalan menuju sesuatu yang selama ini hanya diceritakan dalam bisik-bisik warga desa. Ia hanya tahu bahwa besok ia akan melanjutkan perjalanan. Ia tidak menyadari bahwa malam itu
adalah awal dari perjalanan yang tak akan pernah ia bayangkan. Ia tidak menyadari bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan yang tak akan pernah ia bayangkan. Dan ketika fajar pertama menyentuh kain tendanya, Supri membuka mata dengan perasaan yang tidak sepenuhnya bisa ia jelaskan. Tidurnya semalam terasa gelisah, bukan karena lelah, tetapi karena mimpi-mimpi samar yang seolah tidak punya awal dan akhir. Ia bermimpi berjalan di antara pepohonan tinggi, dengan kabut yang menggantung begitu pekat hingga membuat setiap langkahnya terasa terputus dari dunia nyata. Tidak ada suara burung, tidak ada gemerisik dedaunan, hanya keheningan tebal yang membuatnya merasa seolah berada di alam lain. Supri bangun, duduk perlahan dan menarik nafas dalam-dalam. Udara pagi di Gunung Lawu selalu punya aroma khas, dingin, segar, namun sedikit menusuk kulit. Setelah menguap pelan, ia membuka resleting tenda dan membiarkan cahaya keemasan matahari masuk. Kabut tipis masih menempel di antara batang-batang pinus, menjadikan hutan tampak seperti lukisan yang bergerak hidup. Meski suasana pagi itu tenang, Supri tidak bisa menghilangkan sensasi aneh yang ia rasakan sejak kemarin. Seolah ada sesuatu yang menunggu di balik kabut, sesuatu yang belum ia pahami. Ia merapikan peralatan, melipat tenda dengan teratur, lalu memeriksa kembali isinya. Semua lengkap, air cukup, makanan cukup, dan tenaga masih ada. Setelah sarapan ringan dengan roti dan sedikit gula merah, ia mulai melanjutkan perjalanan. Jalur menuju pos berikutnya tidak terlalu curam, namun cukup sunyi karena ia mendaki lebih awal dari pendaki lain. Supri melangkah dengan ritme yang tenang, pandangan terarah pada jalur, telinga mendengarkan suara hutan, dan pikirannya fokus pada tujuan. Namun semakin ia berjalan, semakin jelas ia merasakan bahwa suasana hutan hari itu berbeda. Biasanya pendakian pagi disambut suara burung-burung kecil yang berkicau di pucuk pohon, atau sesekali suara monyet hutan yang memanggil kelompoknya. Tapi hari ini, suara-suara itu hampir tidak ada. Hutan terasa terlalu sunyi, seolah seluruh penghuni alam memilih bersembunyi. Sampai di tikungan jalur yang menanjak ringan, Supri berhenti dan menengok ke belakang. Bukan karena ia mendengar sesuatu, lebih karena tiba-tiba muncul perasaan seperti ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Namun ketika ia memandang ke arah pepohonan, tidak ada apapun di sana, kecuali bayangan yang diciptakan oleh cahaya matahari yang menembus daun-daun. Ia tersenyum kecut pada dirinya sendiri. Mungkin aku terlalu tegang, gumamnya. Ia melanjutkan perjalanan. Sesekali ia menyeka keringat dari pelipisnya. Jalur mulai semakin naik, dan pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih rapat. Cahaya matahari berkurang karena tertutup kanopi dedaunan, membuat suasana menjadi lebih gelap dan lembab. Supri menyukai bagian ini. Biasanya bagian paling tenang dari pendakian, karena udara yang lebih sejuk dan suara-suara hutan yang lembut. Tapi lagi-lagi, hari ini berbeda. Setiap gesekan daun terdengar lebih pelan, lebih tertahan, seperti sedang menahan nafas. Setelah berjalan sekitar 1 jam, ia mencapai batu besar yang dikenal para pendaki sebagai batu kandang. Tempat ini sering dijadikan titik istirahat. Supri meletakkan ransel, duduk, dan minum sedikit air. Dari tempat duduknya, ia bisa melihat sebagian jalur yang telah ia lalui. Namun tidak ada siapapun di belakangnya. Sunyi, bahkan terlalu sunyi untuk ukuran area pendakian yang biasanya ramai pada akhir pekan. Saat sedang beristirahat, telinganya menangkap suara halus, seperti langkah kaki kecil. Supri menoleh cepat. Tidak ada yang muncul, namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Langkah-langkah ringan, teratur, tapi terdengar aneh, seolah bukan berasal dari manusia. Terlalu ringan, terlalu cepat. Supri berdiri perlahan. Ia mengangkat ranselnya, lalu menatap sekeliling dengan cermat. Tidak ada bayangan manusia, tidak ada hewan besar. Hanya pepohonan yang berdiri tegak diam. Namun suasana itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia menghela napas panjang, meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya suara angin membawa ranting jatuh atau binatang kecil yang sedang lewat. Untuk menghilangkan rasa-rasa itu, Supri mempercepat langkah. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah area yang cukup terbuka, tempat di mana jalur bercabang sedikit sebelum bertemu kembali beberapa meter di depan. Di bagian kanan jalur itulah, ia kembali melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Jalur kecil yang kemarin mengganggunya telah muncul lagi.
Hanya saja kali ini terlihat lebih jelas, seolah semalam ada yang melewatinya berkali-kali hingga membentuk lintasan yang sangat nyata. Daun-daun kering tertekan, tanah tampak lebih keras, dan beberapa ranting patah mengarah semakin dalam ke hutan. Ia memandangi jalur itu lama. Ada sesuatu dalam dirinya seperti didorong untuk masuk. Jalur itu seolah memanggilnya, sama seperti gunung itu memanggilnya dari kejauhan. Namun rasa ingin tahu itu harus ia tahan. Ia mengingat pesan ayahnya sekali lagi. Jangan memaksa, jangan mengambil jalur yang terasa aneh. Dengan tekad yang kuat, ia berpaling dan kembali melangkah ke jalur utama. Semakin siang, kabut mulai turun lebih tebal dari biasanya. Supri memperlambat langkah, memastikan pijakannya tetap aman. Namun kabut membuat jarak pandang hanya sekitar beberapa meter. Cahaya matahari berubah redup, seperti tertahan oleh tirai putih yang menggantung. Supri menyalakan senter kecil meski belum begitu gelap. Ia mengikuti jalur yang sudah dikenalnya. Namun suasana di sekitarnya seolah berubah tiap menit. Pohon-pohon tampak lebih tinggi, ranting-rantingnya lebih banyak, dan beberapa batu yang sebelumnya ia tidak lihat kini tampak berdiri di kiri kanan jalur seperti patung penjaga. Kondisi ini membuatnya harus lebih fokus. Namun di tengah fokus itu, ia mendengar sesuatu lagi. Kali ini lebih jelas. Suara seperti seseorang sedang berlari kecil dari kejauhan. Bukan langkah pendaki, lebih seperti langkah anak kecil. Supri berhenti total, menajamkan pendengaran. Suara itu semakin mendekat, lalu berhenti begitu saja. Dan dari balik kabut yang pekat, Supri melihat bayangan kecil melintas cepat, seperti tubuh mungil, tapi gerakannya terlalu cepat untuk ukuran manusia. "Ndasmu, apa itu?" gumamnya sambil menatap tajam ke arah kabut. Tidak ada jawaban, hanya diam. Namun, diam itu terasa seperti sedang mengawasinya. Supri memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa menunda lagi. Ia mempercepat langkah, meski rasa tidak nyaman itu bertambah. Bagian dalam dadanya terasa panas, seolah tubuhnya sedang memperingatkan sesuatu. Namun pikirannya tetap fokus pada tujuan, mencapai pos berikutnya sebelum hari semakin gelap. Ketika kabut akhirnya mulai menepis dan jalur menjadi lebih jelas, Supri mendapati dirinya tiba di sebuah tempat yang tidak ia kenali. Seharusnya ia mencapai pos kecil dengan pepohonan pinus tinggi, namun yang ia lihat justru pepohonan yang berbeda. Pohon-pohon tua dengan batang besar dan akar menjalar seperti ular. Ia berhenti, menatap sekeliling dengan bingung. Jalur di kaki kirinya tampak sama seperti jalur pendakian biasa, namun kenapa ia merasa belum pernah melihat tempat ini? Ia memeriksa peta, memastikan koordinat. Namun tidak ada titik yang cocok. Tempat ini seolah tidak tercatat dimanapun. Untuk pertama kalinya selama pendakian itu, Supri merasakan ketakutan kecil merayap di hatinya. Perasaan bahwa ia sudah melangkah terlalu dalam, terlalu dekat, terlalu jauh dari jalur manusia. Hutan terasa hidup, dan ia merasa tidak lagi sendirian. Dan tanpa sadar, perjalanan ini mulai mengarah ke sesuatu yang jauh berbeda dari sekadar pendakian biasa. Ke tempat di mana jalur manusia dan sesuatu yang lebih tua dari manusia saling bersinggungan tanpa batas. Suasana damai yang mengiringi langkah-langkah pendek Supri ketika meninggalkan rumah Mas Didik sore itu masih membekas dalam dirinya, membawa campuran rasa hangat dan haru menjelang keberangkatannya esok hari. Langit mulai meremang keemasan, dan udara desa perlahan menurun suhunya, seolah turut menenangkan hati yang sedang penuh rencana. Namun, justru pada malam terakhir inilah, rasa-rasa halus antara antusias dan gelisah mulai mengerumuni pikiran Supri, membuatnya terjaga lebih lama dari biasanya. Ketika ia tiba di rumah, ibunya sudah menyalakan lampu minyak di dapur. Cahaya kuning temaram memantul pada dinding bambu yang mulai menguning dimakan usia, menciptakan suasana yang akrab namun syarat nostalgia. Supri berdiri sebentar di ambang pintu, menghirup aroma masakan yang sedang dipanaskan ibunya, sayur bening dan sambal bawang yang begitu khas aroma rumah. Hatinya mencelat kecil, seolah tiba-tiba ia menyadari bahwa kepergiannya walau hanya beberapa hari, tetaplah sebuah jeda dari kehangatan ini. Ibunya menoleh dan tersenyum kecil, sebuah senyuman yang sudah sangat ia kenal sejak kecil. Lembut, penuh kasih, dan sedikit cemas. "Sudah pulang, Pri?" tanya ibunya sambil mengaduk panci. "Ya, Bu," jawab Supri sambil masuk ke dapur dan duduk di bangku kecil. "Tadi habis dari rumah Mas Didik."
Ibunya mengangguk sambil menarik napas yang terdengar seolah menyimpan banyak hal. "Kamu sudah siap untuk besok?" "Insya Allah siap," jawab Supri dengan senyum meyakinkan meski di hatinya masih ada secercah gugup. "Tinggal beres-beres sedikit nanti." Ibunya kembali tersenyum, tetapi kali ini tampak ada sesuatu yang dipendam. Supri sudah cukup peka untuk menangkap perubahan kecil itu. Ia menunduk, menunggu ibunya berbicara duluan. Tapi sang ibu justru menutup pembicaraan dengan menepuk bahu Supri sebelum kembali mengaduk masakan. Malam itu terasa berjalan agak lambat, seolah desa pun sedang memberi ruang bagi kepergian seorang anak muda yang sejak kecil tumbuh di setiap lekuk tanahnya. Setelah makan malam sederhana bersama kedua orang tuanya, Supri kembali ke kamarnya untuk membereskan barang-barang terakhir. Lampu sentir menyala remang di sudut ruangan, membuat bayangan-bayangan lembut menari di dinding bambu setiap kali angin menerobos celah. Supri menata ulang barang-barangnya, meski sebenarnya semua sudah ia susun sejak beberapa hari lalu. Tenda, senter, pakaian hangat, makanan, kompas dan sebuah buku catatan kecil pemberian ketua komunitasnya, Mas Yono. Di luar tenda lipat yang sudah ia gulung rapi, ada sebuah jaket tebal yang pernah ia gunakan saat pertama kali mendaki Lawu bersama rombongan 3 tahun lalu. Jaket itu sudah agak kusam, tapi masih hangat dan penuh kenangan. Di sela-sela itu pikirannya melayang pada perjalanan yang menantinya. Bayangan jalur pendakian Cemoro Sewu, bau pinus yang lembab, suara angin yang menabrak dahan, dan rasa dingin khas ketinggian terlintas satu persatu. Ada ketenangan yang merayapi dirinya, tetapi bersamaan dengan itu muncul pula perasaan tak bernama, sesuatu yang samar, seperti bayang-bayang tipis yang tak bisa ia pahami sumbernya. Sebelum tidur, Supri sebentar duduk di tepi ranjangnya dan menatap keluar jendela. Bulan separuh menggantung rendah, memandikan halaman dengan cahaya perak yang dingin namun menenangkan. Di kejauhan, siluet Gunung Lawu tampak samar, seperti bayangan raksasa yang sedang tidur. Pemandangan itu selalu memberinya rasa damai, tetapi malam itu, ia merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang memanggilnya. Supri mengusap wajahnya, mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran ganjil. Baginya, hal semacam itu mungkin hanya kecemasan biasa menjelang petualangan besar. Namun, rasa itu tetap tinggal, mengendap di dasar hatinya. Tak lama kemudian, ayahnya masuk mengetuk pelan pintu kamar. Pria itu membawa sebuah benda panjang terbungkus kain. "Pri, Bapak mau kasih kamu sesuatu." Supri menoleh dengan heran. Ayahnya membuka kain itu pelan-pelan memperlihatkan sebilah golok tua dengan ukiran sederhana di gagangnya. Golok itu tampak telah digunakan bertahun-tahun, namun masih terawat dengan baik. "Ini golok peninggalan kakekmu," kata ayahnya dengan suara tenang. "Bapak ingin kamu bawa. Bukan untuk macam-macam, hanya untuk jaga-jaga saja di gunung." Supri menerima golok itu dengan kedua tangan. Ada rasa hangat sekaligus rasa hormat yang mengalir saat ia menggenggam gagangnya. Ia tahu betul bahwa pemberian semacam ini tidak dilakukan sembarangan. Ayahnya menepuk bahunya sekali, kemudian keluar tanpa banyak kata, meninggalkan Supri dalam diam yang lebih pekat dari sebelumnya. Setelahnya, Supri memutuskan untuk keluar sebentar ke halaman. Malam semakin larut dan embun mulai turun. Tiupan angin membawa suara serangga malam, mengisi kesunyian desa. Supri berdiri menatap gelap Lawu di kejauhan, merasakan, entah bagaimana, bahwa gunung itu sedang memperhatikannya kembali. "Hari terakhir, sebelum aku datang ya," gumamnya pelan kepada dirinya sendiri. Ia menggenggam gagang golok tua itu lebih erat. Entah mengapa sentuhannya membuat hatinya sedikit lebih tenang. Dalam hati ia memanjatkan doa agar pendakiannya esok berjalan lancar dan ia bisa kembali ke rumah dalam kondisi baik. Setelah beberapa menit merasakan udara malam, Supri kembali masuk rumah. Ibunya sudah mematikan sebagian lampu minyak, menyisakan satu di dapur sebagai penerang. Supri pun masuk ke kamar dan merebahkan diri. Namun malam itu tidur begitu sulit menghampirinya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan pepohonan tinggi dan kabut tebal di punggung Lawu muncul seolah menyambutnya. Akhirnya, entah pada jam berapa, kantuk mulai menaklukkan kesadarannya. Di antara mimpi-mimpi samar, ia seakan melihat sebuah jalur hutan yang belum pernah ia lalui. Jalur asim yang tidak ada dalam peta manapun, namun terasa begitu nyata. Jalur yang seolah memanggil namanya. Supri tidak tahu bahwa mimpi itu adalah pertanda pertama dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar pendakian biasa. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan Gunung Lawu, dalam diamnya yang megah, telah menanti kedatangannya sejak lama. Mimpi tentang jalur asing yang seolah memanggil namanya itu masih menempel samar di benak Supri.
ketika ia terbangun sebelum fajar, seakan mimpi itu sengaja ditinggalkan dalam kepalanya sebagai pengingat bahwa pendakiannya kali ini bukanlah pendakian biasa. Udara pagi yang dingin menyentuh kulitnya dengan lembut, membawa aroma embun dan tanah basah yang mulai mengembun di halaman rumah. Di luar, ayam belum berkokok, dan desa masih tertutup dalam selimut keheningan yang dalam. Supri bangun perlahan lalu duduk di tepi ranjang. Hatinya berdebar pelan, bukan karena takut, melainkan karena antusias yang bercampur firasat aneh yang tak bisa ia jelaskan. Ia merapikan rambutnya, kemudian mengambil golok tua peninggalan kakeknya yang semalam diberikan oleh ayahnya. Golok itu ia letakkan di samping ransel, siap diselipkan nanti. Ketika ia melangkah keluar kamar, ia mendapati kedua orang tuanya sudah bangun. Ibunya sedang menyiapkan teh panas dan sepotong singkong rebus, sementara ayahnya duduk di ruang depan sambil mengikat tali sepatu Supri dengan telaten. Pemandangan itu membuat dada Supri menghangat. Mereka jarang menunjukkan kasih sayang secara gamblang, tapi perhatian-perhatian kecil seperti inilah yang tak pernah gagal membuatnya tersentuh. "Bangun pagi benar kamu, Pri," kata ayahnya, tanpa menoleh. Suaranya terdengar berat namun stabil. "Bagus, gunung lebih baik didekati ketika matahari belum terlalu tinggi." Supri hanya senyum kecil. "Aku ingin kembali cepat," pikirnya. Meski ia tak tahu bahwa kalimat itu akan menjadi doa yang tak pernah terkabul dalam waktu sangat lama. Mereka sarapan dalam suasana yang hangat, namun didasari oleh kecemasan halus yang tak perlu diucapkan. Ibunya beberapa kali menatapnya lama, seolah ingin menghafal setiap garis wajahnya. Ayahnya lebih banyak diam, tetapi dari cara tangannya menggenggam cangkir, Supri tahu bahwa laki-laki itu berusaha menahan sesuatu. Setelah semua siap, Supri mengangkat ranselnya dan berdiri di pintu rumah. Ibunya menyodorkan sebuah kain kecil berisi garam dan sejumput daun sirih. "Buat jaga-jaga," katanya pelan, tanpa menjelaskan lebih jauh. Supri mengangguk dan memasukkannya ke saku ransel. Ia tahu kebiasaan itu. Orang desa percaya bahwa garam dan sirih adalah perlindungan dari hal-hal yang tak kasat mata. Ia tak terlalu percaya, tetapi ia juga tak pernah menolak pemberian dari ibunya. Ketika akhirnya ia melangkah keluar rumah, udara masih dingin dan matahari baru sebatas garis tipis di balik bukit. Jalan desa tampak kosong, hanya beberapa orang tua yang menyapu halaman dan seorang pemuda yang menggiring sapi ke sawah. Supri mengayuhkan langkahnya pelan, menikmati suasana yang selalu ia rindukan setiap kali ia pergi mendaki. Ketika ia tiba di perempatan desa, Mas Dedik sudah menunggunya sambil duduk di atas sepeda motornya. "Pagi, Pri," serunya sambil melambaikan tangan. "Aku antar kamu sampai ke Cemoro Sewu ya." Supri mengangguk. Mereka berangkat setelah berpamitan terakhir kepada kedua orang tuanya Supri yang berdiri di depan rumah, melambaikan tangan hingga motor itu berubah menjadi titik kecil di tikungan. Perjalanan menuju Cemoro Sewu memakan waktu sekitar 1 jam. Angin pagi berembus tajam, membuat jaket yang dipakai Supri terasa tipis. Jalanan berliku melintasi perbukitan, pohon-pohon pinus berdiri rapat di sisi kiri kanan jalan, dan kabut tipis mulai menggantung di bawah pucuk-pucuk daun. Suasana itu selalu membuat Supri merasa seperti memasuki dunia lain, lebih tenang, lebih sunyi, dan entah bagaimana, lebih tua. Ketika motor berhenti di gerbang Cemoro Sewu, suasana masih sangat sepi. Hanya ada beberapa warung kecil yang baru membuka tirai bambu mereka, sementara beberapa pendaki lain baru terlihat menata barang-barangnya. Supri turun dari motor, merapikan ranselnya, lalu menarik nafas panjang. "Beneran kamu mau sendirian?" tanya Mas Dedik sambil menepuk bahunya. "Beneran," jawab Supri sambil tersenyum ringan. "Aku sudah hafal jalurnya, nanti juga banyak pendaki di tengah jalan." Meski begitu, Mas Dedik tetap tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Ada sesuatu pada diri Supri hari itu, entah pada sorot matanya, entah pada cara ia berdiri, yang membuatnya merasa seolah sahabatnya itu akan pergi lebih jauh dari yang mereka bayangkan. Setelah berpamitan, Supri berdiri di depan gerbang Cemoro Sewu, memandangi jalur yang membentang seperti undangan panjang menuju dunia tinggi di atas sana. Embusan angin membawa aroma pinus dan daratan yang lembab, aroma yang selalu memberikan ketenangan. Ia melangkah pelan, melewati pos pendakian yang masih sunyi. Di tempat itu, kenangan-kenangan pendakian sebelumnya datang berkelebatan. Tawa teman-teman komunitasnya, suara tawa Mas Yono yang keras, dan momen-momen kecil ketika mereka berhenti untuk sekedar minum air hangat.
Namun kali ini, ia sendirian. Dan untuk pertama kalinya, kesendirian itu terasa berbeda. Ketika ia sudah cukup jauh dari pos, alam mulai menyapa dengan caranya sendiri. Pepohonan tinggi berdiri rapat membentuk lorong hutan alami yang menelan cahaya matahari. Suara burung sesekali terdengar dari kejauhan. Supri melangkah mantap, mengikuti jalur batu berundak yang menjadi ciri khas Cemoro Sewu. Namun setelah sekitar 1 jam berjalan, sebuah sensasi aneh mulai muncul. Sesuatu yang mirip dengan mimpinya semalam, yaitu sebuah bisikan halus yang seolah berasal dari balik pepohonan. Bukan suara jelas, hanya getaran samar, seperti panggilan tanpa kata-kata. Supri berhenti sejenak. Ia menatap ke arah hutan lebat di sisi jalur. Daun-daun bergerak berlahan diterpa angin, namun ada bagian yang tampak lebih gelap dari yang seharusnya, seolah menyimpan lorong yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Cuma perasaan, gumamnya, mencoba menepis. Ia kembali berjalan, namun bayangan itu tetap mengikutinya. Ketika ia menengok sekilas, jalan setapak yang tadi terlihat seperti jalur kecil kini tampak jelas. Jalan yang ia yakin tidak pernah ada sebelumnya. Sebatang pohon besar dengan kulit yang terkelupas seperti bekas cakaran berdiri di depan jalur itu. Supri terdiam lebih lama daripada yang ia sadari. Ada dorongan aneh dalam dirinya untuk melangkah ke sana, meski ia tahu bahwa jalur resmi bukan ke arah itu. Dan anehnya lagi, ia merasa seperti pernah melihat pohon itu, atau setidaknya pernah memimpikannya. Jalan kecil itu seperti menunggunya. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki dari belakang mengejutkannya. 2 pendaki melematinya sambil mengangguk ramah. Supri pun tersentak dari lamunan dan segera mengikuti jalur resmi. Ia tidak ingin terlihat aneh. Tapi setelah beberapa meter berjalan, ia tak bisa menahan diri untuk menoleh sekali lagi. Jalur itu sudah tak ada. Pohon itu pun tidak terlihat jelas, seolah semuanya hanya ilusi sesaat. Supri menghela nafas panjang, mencoba memusatkan pikirannya pada tujuan utama. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa jalur itu akan muncul lagi, dan mungkin kali ini tidak hanya sebagai bayangan. Ia melanjutkan pendakiannya sambil membawa pertanyaan yang mulai tumbuh pelan di sudut pikirannya. Apakah Gunung Lawu sedang menyambutnya, atau memperingatkannya? Dan dari balik pepohonan, sesuatu seolah memperhatikan setiap langkahnya. Menunggu saat yang tepat ketika Supri siap melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di balik jalur yang tidak ada dalam peta manapun. Dan dari balik pepohonan, sesuatu seolah memperhatikan setiap langkahnya. Menunggu saat yang tepat ketika Supri siap melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di balik jalur yang tidak ada dalam peta manapun. Pikiran itu masih menggema di kepalanya ketika ia kembali melanjutkan langkah, membuat setiap derit tanah di bawah sepatunya terasa lebih nyaring dari biasanya. Udara sekitar tiba-tiba menjadi lebih lembab, seolah kabut turun lebih cepat dari perkiraan. Supri menghela napas perlahan, mencoba menenangkan hatinya. Namun, sensasi seakan dirinya sedang diikuti tak juga menghilang. Jalur Cemoro Sewu yang biasanya memberi rasa aman justru terasa asing pagi itu. Matahari memang sudah naik, tetapi sinarnya tertahan oleh rimbunan pohon pinus yang menjulang tinggi. Cahaya yang tersisa hanya berupa garis-garis tipis yang menembus sela-sela dedaunan, menciptakan bayangan memanjang yang bergerak mengikuti arah angin. Setiap kali angin berembus, ranting-ranting saling beradu, menimbulkan suara gemerisik lembut yang kadang terdengar seperti bisikan jauh. Supri memperlambat langkahnya. Ia menatap sekeliling dengan seksama. Jalur resmi masih jelas. Batu-batu berundak, tanah padat, dan beberapa tanda penunjuk arah dari komunitas pendaki yang sudah ia kenal sejak lama. Semuanya tampak normal. Namun perasaan tidak nyaman itu semakin menguat. Seperti ada sesuatu yang muncul dari balik bayang-bayang. Ia berhenti sebentar, menyandarkan tubuh pada batang pohon besar sambil mengatur napas. "Tenang, Pri, ini cuma pikiranmu," ia membatin. Tetapi bahkan ketika ia berkata demikian, telinganya samar menangkap suara. Suaranya tidak keras, tetapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya meremang. Suara langkah, pelan, teratur, seperti seseorang yang sedang mencoba tidak terdengar. Supri spontan menoleh ke belakang, namun jalur kosong, hanya dedaunan bergoyang pelan. Tidak ada manusia, tidak ada hewan besar, tidak ada apapun. Ia menelan ludah. Pasti cuma suara ranting patah, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Ia kembali berjalan, namun kini langkahnya lebih cepat. Ransel di punggungnya bergoyang mengikuti gerakan tubuhnya, sementara golok tua pemberian ayahnya menempel kuat di sisi ransel, memberinya sedikit rasa aman. Namun rasa aman itu tidak bertahan lama.
karena beberapa meter setelah ia melanjutkan pendakian, jalur itu kembali muncul. Jalur kecil yang ia lihat sebelumnya, jalur yang seharusnya tidak ada, kini terlihat lebih jelas, seolah memang sengaja menunggu di sana. Letaknya di celah gua pohon pinus besar dengan akar-akar menjuntai yang seolah membentuk semacam gerbang alami. Cahaya matahari jatuh tepat di atasnya, membuat jalur itu tampak berbeda. Lebih terang, lebih terbuka, dan entah bagaimana, lebih memikat. Supri terpaku. Napasnya tercekak oleh keterkejutan bercampur rasa ingin tahu yang tak bisa ia redam. Kalau tadi jalur itu hanya tampak sekilas seperti bayangan, kini jalur itu terlihat nyata, sangat nyata. Ia bahkan bisa melihat tanah yang lebih lembut, seperti baru saja dilalui seseorang. Tidak hanya itu, ada jejak kaki. Bukan jejak besar, ukurannya kecil, sama seperti ukuran kaki manusia dewasa pada umumnya. Namun anehnya, jejak itu hanya ada satu arah, masuk. Tidak ada jejak keluar. Supri mendekat selangkah, lalu selangkah lagi. Dalam hatinya, logika keras mencoba bertarung dengan nalurinya. Tidak mungkin, jalur ini tidak pernah ada sebelumnya. Tidak mungkin ada pendaki yang lewat sini. Jalur resmi bukan ke arah ini. Namun, naluri ingin tahunya jauh lebih kuat. Terlebih lagi, jalur itu tampak seperti jalur yang pernah ia lihat dalam mimpinya. Mimpi yang datang tiba-tiba semalam tanpa alasan. Ia berdiri di depan jalur misterius itu. Angin mendadak berhenti membuat hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang tidak menenangkan, melainkan sunyi yang terasa seperti sedang mengawasi. Supri menarik napas panjang. Hanya lihat sebentar, gumamnya. Habis itu, balik. Dengan keputusan yang tercampur ragu dan nekat, Supri melangkah setengah meter ke dalam jalur itu. Hutan seketika berubah. Suasana yang sebelumnya terang dan bersahabat, tiba-tiba berubah menjadi lebih gelap. Padahal, ia hanya melangkah beberapa meter dari jalur utama. Pohon-pohon tampak lebih rapat, dedaunannya lebih lebat, dan aroma tanah menjadi jauh lebih kuat, seolah ia masuk ke bagian hutan yang sudah lama tidak diinjak manusia. Semakin ia melangkah, semakin dalam atmosfer aneh itu menyelimutinya. Suara burung hilang, suara ranting bergoyang hilang, bahkan gemerisik angin pun hilang. Yang tersisa hanyalah suara napasnya sendiri. Namun ia tidak merasa takut, aneh tetapi nyata. Perasaan takut seakan berganti dengan rasa penasaran yang semakin menggerogoti pikirannya. Jalur itu memantulkan perasaan yang tidak wajar. Seperti ada sesuatu yang mengundangnya lebih jauh ke dalam, membuat langkahnya terasa lebih ringan meski hatinya berdebar luar biasa. Hingga langkahnya berhenti di satu titik. Satu pohon besar berdiri di depannya, memiliki batang yang berlekuk aneh, seolah pernah terbakar ringan atau tergores sesuatu yang sangat tajam. Pohon itu mirip sekali dengan pohon dalam mimpinya, persis. Dari bentuknya, warnanya, bahkan lekuk kulitnya. Supri merinding. Ini sama seperti di mimpi semalam, ucapnya tanpa sadar. Ia mendekat perlahan. Ketika jaraknya tinggal 1 meter dari pohon itu, angin tiba-tiba bertiup, angin yang entah datang dari mana, karena sebelumnya hutan begitu sunyi. Angin itu menampar wajahnya lembut, membawa aroma asing yang tidak bisa ia kenali. Aroma tanah basah bercampur wangi kayu dan sesuatu yang mirip dupa. Lalu sesuatu terdengar. Bisikan. Pelan. Sangat pelan tetapi jelas berasal dari arah pohon itu. Supri. Supri membeku. Matanya melebar, tubuhnya dingin seketika. Ia memutar tubuhnya cepat, memeriksa sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada apapun. Cuma imajinasi, katanya terbata-bata. Tetapi ketika ia kembali menatap pohon itu, sesuatu membuatnya mundur selangkah. Di batang pohon itu, tepat di bagian kulit yang mengelupas, muncul guratan samar. Guratan itu terbentuk bukan dari paku, bukan dari pisau, tetapi seperti goresan yang sudah lama ada, namun baru terlihat jelas dari sudut tertentu. Dan guratan itu membentuk huruf S-U-P-R-I. Namanya sendiri. Supri tersentak keras, lebih keras dari sebelumnya. Tubuhnya seketika dikuasai dorongan naluriah untuk lari, kabur dari tempat itu, kembali ke jalur resmi. Dia mundur setengah langkah lagi, lalu tanpa pikir panjang, berbalik untuk kembali ke jalur utama. Namun begitu ia menengok ke belakang, dadanya terasa seperti runtuh. Jalur itu hilang, lenyap. Tidak ada lagi celah 2 pohon besar, tidak ada lagi jalan kecil, tidak ada lagi tanah lembut. Tidak ada apapun selain hutan lebat yang berdiri rapat, tanpa celah, seperti tidak pernah ada jalur sebelumnya. Jantung Supri berdegup keras. Tidak mungkin, tadi jalurnya ada, aku baru masuk beberapa langkah. Panik mulai merayap dari ujung jarinya, merambat naik ke jantung dan tenggorokannya. Ia memutar tubuh ke segala arah, mencari tanda apapun yang bisa mengarahkannya kembali. But semuanya sama, rapat, gelap, anomali. Satu-satunya hal yang tetap ada hanyalah pohon besar dengan namanya. Dan seolah sebagai jawaban atas ketakutannya, bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas. Supri. Kali ini bukan seperti suara yang tertiup angin.
Suara itu seperti berasal dari balik kulit pohon. Supri memundurkan tubuhnya, napasnya memburu, kakinya mulai gemetar. Ia tahu ia harus pergi, ia tahu ia harus keluar dari tempat itu sesegera mungkin. Namun tubuhnya kaku, seolah tidak patuh pada perintah pikirannya. Dan sebelum ia sempat melakukan apapun, sesuatu bergerak dari balik pepohonan. Bayangan tipis, tinggi, dan nyaris tanpa bentuk. Sesuatu yang tidak boleh ia lihat, sesuatu yang tidak boleh ia temui. Dan sesuatu itu bergeser pelan, seperti sedang menyambut kedatangan seorang tamu yang sudah lama ditunggu-tunggu. Rasa dingin yang menyerang punggung Arman membuatnya terdiam beberapa detik. Dan justru di sanalah ia merasakan sesuatu sedang bergerak, seolah mengikuti dari belakang, seperti desiran angin yang membawa bisikan samar. Ia menelan ludah, mencoba memastikan apakah itu hanya ilusi atau benar ada sesuatu yang mengamati. Sinar lampu rumah yang redup membuat bayangan di dinding bergerak samar, seolah hidup. Vira masih duduk di kursi makan dengan wajah lesu. Sementara Nadira menatap keduanya dengan rasa tidak nyaman yang sulit ia jelaskan. "Ayah kenapa?" tanya Nadira pelan. Arman cepat-cepat menggeleng dan memaksa tersenyum. "Enggak apa-apa, cuma capek abis keliling desa." Namun dalam hatinya, Arman tahu itu bukan sekadar kelelahan. Ada sesuatu yang berubah sejak rumah itu direnovasi, sejak ia mencium bau tanah basah yang tersembunyi di lorong belakang. Sejak itu pula punggungnya sering merinding tanpa alasan. Malam itu mereka tidak banyak bicara. Vira masuk kamar lebih dulu, merasa tubuhnya semakin berat seperti melawan gravitasi. Nadira tetap di ruang tengah, menggambar di buku sketsanya. Arman duduk sendirian menatap ke arah jendela yang gelap pekat. Sekitar pukul 11 malam, suara duk, duk, duk terdengar dari atap. Tidak keras, tapi berulang dan ritmis. Arman menoleh cepat. Burung, pikirnya. Tapi pola ketukannya terlalu teratur, terlalu seperti sengaja. Ia berdiri dan perlahan mendekati jendela. Tapi sebelum ia sempat membuka tirai, suara itu berhenti, digantikan oleh suara helaan nafas seseorang dari luar jendela. Pelan, berat, seolah seseorang berdiri mepet kaca. Arman mundur satu langkah, nafasnya terhenti. Belum pernah ia merasakan ketakutan seintens itu. Ia memberanikan diri membuka tirai. Namun di luar, hanya ada kegelapan dan sisa embun malam. Tidak ada siapapun. Ia menutup tirai cepat-cepat dan memutuskan untuk masuk kamar. Namun di koridor gelap yang mengarah ke kamar tidur, sesuatu berubah. Suasana rumah terasa lembab dan dingin seperti ruang bawah tanah. Bau tanah basah semakin kuat. Arman menyalakan lampu koridor, tapi lampu hanya berkedip 3 kali, lalu mati. "Serius?" gumamnya frustrasi. Dalam remang gelap itu, ia mendengar langkah kaki kecil berlari di ujung lorong. Tap, tap, tap. Suara itu sangat jelas, terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Nadira? Tidak mungkin. Nadira tidak pernah berlari di malam hari, apalagi menuju lorong belakang yang kosong. "Nadira," panggil Arman, meski ia tahu jawabannya. Tidak ada respon. Hanya dentingan sendok yang jatuh keras dari dapur seakan dilempar. Arman tersentak. Ia mengangkat nafas panjang lalu melangkah menuju suara itu. Hanya saja, saat ia melewati pintu lorong belakang, aroma tanah basah tiba-tiba memenuhi hidungnya, begitu pekat hingga membuatnya ingin muntah. Di ujung lorong, di tempat di mana dulu ada tembok yang kini sudah direnovasi menjadi pintu kecil menuju gudang, Arman melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Pintu kecil itu terbuka sedikit, dan dari celahnya tampak jari-jari tangan pucat menggantung, seperti seseorang memegang sisi pintu dari dalam. Jarinya panjang, kurus, dan kukunya hitam seperti habis direndam lumpur. Jari itu tidak bergerak, hanya dia menunggu. Mulut Arman mengering. "Siapa di dalam?" Suaranya bergetar. Tangan itu bergerak perlahan, mencakar kayu pintu dengan suara krek, krek. Arman langsung menutup pintu kecil itu dengan cepat dan menahan nafas. Ia tidak berani menunggu lebih lama.
Ia lari kembali ke kamar. Saat masuk ke kamarnya, Vira sedang duduk tegak di tempat tidur. Wajahnya pucat dan mata terbuka lebar. Man, Bisiknya lirih. "Kamu juga dengar suara itu?" Arman berhenti di ambang pintu. kamu dengar apa? Suara nafas dari jendela, sama langkah kaki di lorong. Dari tadi aku nggak bisa tidur. Tubuh Arman langsung merinding. Jadi bukan hanya ia yang mendengar. Bukan ilusi. Ini nyata. Nadira tiba-tiba muncul di pintu kamar mereka sambil memeluk boneka. Ayah, ibu, ada perempuan di belakang rumah. Arman dan Vira serempak menatapnya. "Perempuan?" tanya Vira. Nadira mengangguk pelan. Enggak ngomong, cuma ngeliatin aku. Vira memeluk Nadira, hampir menangis. Arman coba tetap tenang meski seluruh tubuhnya gemetar. Kamu lihatnya dari mana? Dari jendela kamarku, kayak nunggu sesuatu. Arman tahu malam itu tidak mungkin mereka tidur nyenyak. Ia menutup pintu kamar rapat-rapat, mengunci dan duduk bersama Vira dan Nadira di atas kasur. Lampu kamar menyala terang, tapi rasa aman tidak datang sama sekali. Suara aneh kembali terdengar. Tap, tap. Kali ini dari plafon tepat di atas mereka. Nadira langsung tenggelam dalam pelukan Vira. Arman berdiri dan menatap langit-langit kamar dengan wajah pucat. Tiba-tiba suara berat menyeret sesuatu terdengar dari luar kamar. Seperti tubuh basah diseret di lantai. Srek, srek. Vira menutup telinganya. Man, kita harus pergi besok. Ada yang gak beres di rumah ini. Arman tidak menjawab. Ia tahu Vira benar. Namun ia juga tahu bahwa apapun yang menghuni rumah ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Larut malam itu, sebelum mata Arman tertutup karena kelelahan, satu suara terakhir terdengar dari lorong luar kamar. Bisikan lemah tetapi jelas. Jangan pergi, kalian sudah kupilih. Jangan pergi, kalian sudah kupilih. Bisikan itu terngiang begitu jelas di kepala Arman, bahkan ketika ia terbangun dalam keadaan terengah dan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia sempat berharap itu hanyalah mimpi buruk akibat ketakutan yang menumpuk, namun keadaan kamar tidak berubah sejak malam sebelumnya. Lampu masih menyala terang, Vira dan Nadira tertidur dengan posisi saling berdekapan, dan suara hujan tipis masih terdengar memukul atap rumah. Arman memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan detak jantungnya. Tapi, semakin ia mencoba melupakan suara itu, semakin jelas gema bisikan itu menembus pikirannya, seolah sosok itu sedang berdiri tepat di belakang telinganya. Ia bangkit perlahan dan berusaha tidak membangunkan Vira. Pandangannya menyapu seluruh kamar, memastikan tidak ada yang aneh. Namun ketika tatapannya jatuh pada pintu kamar, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya hampir berhenti. Ada bekas goresan panjang dan dalam, seperti 3 garis cakar yang terukir dari atas ke bawah. Goresannya baru, serpihan kayu masih menempel di lantai. Arman berjongkok menyentuh goresan itu. Kayunya hangat, seolah baru saja dibuat. Ia mundur, menutup pintu lebih rapat, lalu kembali ke kasur. Tidak ada pilihan lain selain membangunkan Vira. "Yang, bangun sebentar," bisiknya. Vira membuka mata perlahan. Kantung matanya gelap, wajahnya lemas. "Ada apa?" "Lihat pintunya," kata Arman pelan. Vira menoleh dan begitu melihat goresan pada pintu kamar, ia langsung menutup mulut dengan kedua tangannya menahan jeritan. "Ya Tuhan, itu dari tadi." "Aku baru lihat." Vira menatapnya ketakutan. "Man, kita harus pergi hari ini. Kita nggak bisa tunggu lagi. Rumah ini, apapun yang ada di sini, nggak mau kita pergi. Kamu dengar sendiri bisikannya." Arman mengangguk, tapi di dalam dirinya muncul perasaan lain, rasa bersalah. Ada sesuatu yang ingin ia akui kepada Vira, tapi ia menahan diri karena Nadira masih tertidur. Ia memutuskan menunggu pagi sedikit lebih cerah. Setelah menunggu beberapa jam dalam kecemasan, akhirnya sinar matahari mulai menyelinap melalui sela tirai. Meski cahaya pagi biasanya membawa rasa lega, rumah itu tetap saja terasa lembab dan gelap. Udara berbau tanah basah, seperti ada lubang besar mengapang di bawah lantai. Nadira bangun dengan wajah pucat dan mata sembab. "Ibu, dia masih di luar," katanya pelan.
sambil memeluk bonekanya lebih erat. Tadi aku mimpi dia berdiri di samping ranjangku. Vira langsung memeluk Nadira. Tenang sayang, kita akan pergi dari sini. Arman menarik napas panjang. Kita siap-siap, bawa barang seperlunya saja. Namun, ketika ia membuka pintu kamar, udara dingin langsung menyambar wajahnya. Rumah itu jauh lebih gelap daripada seharusnya. Tidak ada suara ayam, tidak ada suara burung, bahkan suara hujan pun tiba-tiba hilang. Rumah itu seperti berada di ruang hampa. Arman melangkah keluar perlahan. Lorong tampak lebih panjang dari biasanya, dan cahaya dari ruang tengah berkedip-kedip tidak wajar. Vira dan Nadira berjalan di belakangnya. Saat mereka mendekati ruang tengah, tiba-tiba suara dari arah belakang terdengar keras. Brak! Seperti sesuatu jatuh atau dilempar dengan sangat kuat. Vira menutup mulut, Nadira memeluk tangan ayahnya dengan erat. Aku cek sebentar, bisik Arman, meski seluruh tubuhnya berteriak agar ia lari saja. Namun saat ia hampir melangkah ke arah sumber suara, sesuatu bergerak cepat di ujung matanya. Ia menoleh dan melihat sosok perempuan berlumpur itu berdiri di luar jendela dapur. Rambutnya panjang basah menutupi sebagian wajah, dan bajunya yang putih robek di banyak tempat. Ia menatap lurus ke arah Arman. Tapi kali ini, sosok itu tidak hanya diam. Perlahan ia mengangkat tangannya yang kotor oleh tanah, menunjukkan telapak yang penuh goresan, dan menunjuk lurus ke arah Nadira. Arman mundur dengan napas tersengal-sengal. Kita harus keluar sekarang. Mereka bertiga berlari menuju pintu depan, namun ketika Arman memutar gagangnya, pintu itu tak bergerak sama sekali, seolah disegel dari luar. Man, cepet buka, teriak Vira panik. Aku udah coba, gagangnya nggak bergerak. Vira menarik Arman dan menggantikan posisinya. Ia memaksa memutar gagang itu hingga hampir merusaknya, namun tetap tidak bergerak bahkan 1 milimeter pun. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari lantai 2. Berat, lambat, seperti sesuatu sedang turun tangga dengan menyeret sesuatu yang basah. Srek, srek, srek. Vira langsung memeluk Nadira. Ya Tuhan, itu apa? Arman memandang ke arah tangga dengan mata membelalak. Di tengah remang ia melihat bayangan panjang menjulur menuruni anak tangga satu persatu. Bayangan itu bergerak bersama suara seretan yang lengket, seperti ada cairan mengalir. Mereka bertiga mundur tanpa sadar. Namun baru beberapa langkah mundur, suara dari jendela kembali terdengar. Ketukan keras dan cepat, seperti seseorang menggedor kaca dengan kuku. Tak, 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 tak. Perempuan berlumpur itu kini berdiri lebih dekat. Wajahnya menempel pada kaca. Bibirnya bergerak meski tidak mengeluarkan suara. Namun Arman bisa membaca gerak bibirnya. Kau sudah kupilih. Arman memutar badan, menatap Vira dan Nadira. Kita ke pintu belakang. Mereka berlari ke dapur, tapi sama seperti pintu depan, pintu belakang pun tidak bergerak, seolah rumah itu hidup dan memutuskan untuk mengurung mereka. Tiba-tiba seluruh lampu rumah mati, gelap total menelan seluruh ruangan. Vira menjerit. Di tengah kegelapan itu, suara perempuan berlumpur terdengar jelas. Kali ini sangat dekat. Aku ingin satu dari kalian. Arman meraba-raba kantongnya mencari ponsel untuk dijadikan senter. Tapi sebelum ia menemukan, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya dari belakang. Dan suara itu berbisik lirih di telinganya. Kau tahu apa yang harus kau bayar, Arman? Arman membeku, Vira menahan napas, Nadira mulai menangis. Sementara itu sesuatu atau seseorang berjalan perlahan di dalam kegelapan, melingkari mereka, memastikan mereka tidak bisa lari. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arman menyadari satu hal mengerikan. Sosok itu tidak sekedar memilih mereka. Ia memilih karena pernah dijanjikan sesuatu. Sesuatu yang Arman belum pernah ceritakan kepada siapapun. Sosok itu tidak sekadar memilih mereka. Ia memilih karena pernah dijanjikan sesuatu. Sesuatu yang Arman belum pernah ceritakan kepada siapapun. Detik itu juga, ketika bisikan dingin tadi menelusup ke telinganya, Arman sadar bahwa masa lalunya yang selama ini ia kubur, kini menghantui dengan cara yang tak bisa ia tolak. Kegelapan menyelimuti seluruh rumah. Nafas mereka bertiga menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Sesekali tercampur isak kecil Nadira yang berusaha keras ditahan. Suara langkah itu masih mengitari mereka. Pelan namun jelas, seolah sosok tersebut tengah menikmati ketakutan mereka, seperti seorang predator yang mempermainkan mangsanya.
Arman meraba-raba lantai, berusaha menemukan tas kecil yang tadi ia letakkan di dekat pintu dapur. Di dalam tas itu ada korek, mungkin cukup untuk memberikan sedikit cahaya. Namun jari-jarinya justru menyentuh sesuatu yang lembab, dingin, dan berdenyut lemah. Ia menarik tangannya cepat, menahan jeritan. "Fira, pegang Nadira terus, jangan lepaskan." "Man, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia bilang kamu tahu apa yang harus dibayar?" Arman tak menjawab, tenggorokannya terasa mengering, tubuhnya mematung. Bayangan masa lalu muncul satu persatu, sesuatu yang ia kira sudah terkubur bersama waktu. Sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan bahkan kepada Fira. Tiba-tiba, duar! Suara hentakan keras menggema dari lantai 2. Plafon bergetar, debu berjatuhan, dan sosok itu mulai menuruni tangga dengan lebih cepat. Srek, srek, srek. Nadira menangis keras dan Fira memeluknya erat-erat sambil menempelkan wajah putrinya ke dadanya. "Man, tolong, lakukan sesuatu." Akhirnya, Arman mengambil keputusan. "Fira, ikutin aku. Kita nggak bisa tetap di sini." "Maksudnya, kita gelap-gelapan begini, Man." "Aku tahu jalan keluar lain." Perlahan Arman merangkak ke arah meja dapur, mendekati dinding paling ujung. Di sana ada pintu kecil yang mengarah ke ruang servis tua, ruang yang hampir tidak pernah digunakan. Pintu itu tak terlihat jelas dalam gelap, namun Arman tahu letaknya. Ia menyentuh gagangnya. Berbeda dari 2 pintu lain, pintu kecil itu masih bisa bergerak. "Kesini," bisiknya. Fira menarik Nadira dan mereka bertiga masuk ke ruang sempit tersebut. Begitu pintu ditutup, kegelapan semakin pekat, namun kini suara langkah dari luar terdengar teredam. "Man, sekarang jelasin. Apa maksud dia bilang kamu punya janji?" Arman tak menjawab. Tenggorokannya terasa mengering, tubuhnya mematung. Bayangan masa lalu muncul satu persatu, sesuatu yang ia kira sudah terkubur bersama waktu. Sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan bahkan kepada Fira. Tiba-tiba, suara hentakan keras menggema dari lantai 2. Plafon bergetar, debu berjatuhan, dan sosok itu mulai menuruni tangga dengan lebih cepat. Srek, srek, srek. Nadira menangis keras, dan Fira memeluknya erat-erat sambil menempelkan wajah putrinya ke dadanya. "Man, tolong, lakukan sesuatu." Akhirnya, Arman mengambil keputusan. "Fira, ikutin aku. Kita nggak bisa tetap di sini." "Maksudnya, kita gelap-gelapan begini, Man?" "Aku tahu jalan keluar lain." Perlahan Arman merangkak ke arah meja dapur, mendekati dinding paling ujung. Di sana ada pintu kecil yang mengarah ke ruang servis tua, ruang yang hampir tidak pernah digunakan. Pintu itu tak terlihat jelas dalam gelap, namun Arman tahu letaknya. Ia menyentuh gagangnya. Berbeda dari 2 pintu lain, pintu kecil itu masih bisa bergerak. "Kesini," bisiknya. Fira menarik Nadira, dan mereka bertiga masuk ke ruang sempit tersebut. Begitu pintu ditutup, kegelapan semakin pekat. Namun kini suara langkah dari luar terdengar teredam. "Man, sekarang jelasin. Apa maksud dia bilang kamu punya janji?" Arman menunduk, kedua tangannya menggenggam rambutnya sendiri. "Aku dulu pernah melakukan sesuatu yang bodoh sebelum kita menikah, saat kita masih pacaran." Fira terdiam, tidak menyelah. Ia tahu Arman tidak pernah bicara tentang masa lalunya secara mendetail, namun tidak pernah terpikir bahwa ada sesuatu seburuk ini. "Aku waktu itu naik ke Lau sama teman-teman. Kita ngecamp di dekat Sendang Derajat. Malam itu hujan badai dan aku tersesat sebentar ke arah jalur yang orang-orang bilang keramat." Arman menarik napas panjang. "Di situ aku ketemu perempuan, bukan manusia. Dia sangat cantik tapi wajahnya pucat dan matanya nggak punya kilau hidup. Dia minta aku bantu menemaninya sebentar. Katanya dia sudah lama menunggu seseorang yang bisa melihatnya. Dia bilang aku harus balik lagi suatu hari nanti dan bawa sesuatu sebagai balasan karena sudah membuatnya tidak kesepian." Fira menahan napas. "Man, jangan bilang." "Bukan itu. Dia cuma memintaku duduk dan mendengar ceritanya. Katanya dia sudah lama menunggu seseorang yang bisa melihatnya. Dia bilang aku harus balik lagi suatu hari nanti dan bawa sesuatu sebagai balasan karena sudah membuatnya tidak kesepian." Arman menurunkan tangannya perlahan. "Aku waktu itu takut, jadi aku bilang iya.
Aku janji bakal datang lagi. Keheningan menguasai ruangan gelap itu. Vira memeluk Nadira lebih erat, tubuhnya bergemetar. Man, itu janji dengan makhluk halus. Iya, dan aku lupa, aku nggak pernah kembali. Arman menelan ludah, suaranya pecah. Dan sekarang dia menagih. Sebelum Vira sempat merespon, suara dari luar kamar servis itu terdengar jelas. Krek, krek. Seperti kuku panjang menggores dinding. Lalu suara perempuan itu terdengar tepat di balik pintu, meskipun nadanya berubah lebih marah, lebih memaksa, seperti seseorang yang sudah kehilangan kesabaran. Kau mengingkari janji, dan aku ingin yang harus kau berikan. Arman mundur, merapat ke dinding. Dia ingin aku, Vira, bukan kalian. Namun suara itu tiba-tiba berubah, dingin dan mengerikan. Tidak. Kau sudah lama tidak kembali. Aku memilih sendiri. Nadira langsung menangis ketakutan. Arman memukul dinding kecil ruangan itu, mencari titik rapuh. Ada jalan keluar dari ruang servis ini menuju sumur belakang. Kita bisa keluar lewat situ. Vira panik. Man, itu sumur tua, dalam dan licin. Nggak ada pilihan lain. Arman merangkak masuk ke ruang bawah sumur, mencoba membuka tutup sumur kayu dari dalam. Namun sesuatu mulai merayap masuk melalui celah-celah pintu yang retak. Tangan pucat, kurus, jari-jarinya panjang seperti akar pohon yang hidup. Vira memegang tangan Arman. Man, cepat! Aku coba, kayu ini keras banget. Suara ketukan berubah menjadi gebrakan keras, seperti tubuh berat menumbuk pintu. Pintu kecil itu mulai pecah, serpihan kayu berterbangan. Mereka, milikku! Suara itu bergaung, dan ketika celah pintu akhirnya cukup besar, wajah perempuan berlumpur itu muncul. Mata kosongnya menatap lurus ke arah Nadira. Arman berteriak, mendorong kayu sumur sekuat tenaga, dan tutupnya akhirnya terbuka. Lompat sekarang, Arman memerintah. Vira mengangkat Nadira, lalu melompat masuk ke sumur tua itu, disusul Vira dan Arman terakhir. Tubuh mereka jatuh beberapa meter sebelum mengenai dasar berpasir yang lembab. Dari atas mereka masih mendengar suara perempuan itu. Kau tidak bisa lari. Arman menarik Vira dan Nadira, menuntun mereka merangkak ke terowongan sempit yang menghubungkan sumur ke halaman belakang rumah. Terowongan itu gelap, pengap, bagai liang kubur sempit. Namun sebelum mereka jauh, suara itu bergema sekali lagi, kali ini lebih dekat, lebih mengerikan. Jika bukan anakmu, maka kau yang menggantikannya. Arman merinding. Ia tahu kejaran itu belum selesai. Dan di ujung terowongan gelap itu, sesuatu menunggu mereka. Entah keselamatan atau sesuatu yang lebih buruk. Dan di ujung terowongan gelap itu, sesuatu menunggu mereka. Entah keselamatan atau sesuatu yang lebih buruk. Arman merangkak lebih cepat, meski lututnya terluka terkena bebatuan tajam. Nadira menangis tertahan. Tubuh kecilnya menggigil ketakutan dalam pelukan Vira. Udara semakin dingin, semakin lembab, dan remang cahaya samar mulai tampak dari kejauhan. Ada cahaya, kita hampir sampai, bisik Arman. Meski ia sendiri tidak yakin apakah itu cahaya matahari atau sesuatu yang lain. Terowongan itu berbelok sedikit ke kanan, dan ketika mereka melewatinya, Arman merasakan perubahan suara. Suara hutan, burung, angin, dan percikan air dari kejauhan. Aku rasa kita sudah di luar. Ayo, sedikit lagi, katanya sambil merangkak lebih cepat. Mereka keluar dari terowongan itu satu persatu. Arman membantu Vira dan Nadira berdiri. Cahaya matahari sore menyambut mereka. Tapi suasananya aneh. Hutan itu terlalu tenang, terlalu sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada suara serangga, seolah seluruh tempat itu menahan nafas. Ini halaman belakang rumah kita kan? Tanya Vira, bingung. Arman menggeleng pelan. Tidak, ini bukan halaman rumah kita. Mereka berdiri di sebuah lapangan kecil hutan dengan tanah lembab yang ditutupi lumut. Pohon-pohon tinggi mengelilingi mereka, dan di antara batang-batang itu, kabut tipis menggantung rendah.
Aroma tanah basah begitu kental, tapi yang membuat Arman merinding adalah sesuatu yang ia kenali. Mereka berada di kawasan lereng Gunung Lawu, dan bukan sembarang tempat. Arman menelan ludah. Ini jalur yang aku pernah tersesat dulu. Vira langsung menggenggam tangan Nadira lebih erat. Kenapa kita bisa sampai sejauh ini? Lewat sumur. Arman tidak tahu, tapi suara dari belakang mereka menjawab dengan kehadirannya. Kabut bergerak seperti hidup, membelah diri, membentuk jalan. Dari dalam kabut itu suara langkah terseok-seok terdengar. Arman langsung mematikan nafasnya. Tubuhnya menegang. Vira juga menarik Nadira ke belakangnya. Dari kabut itu muncul sosok perempuan berlumpur. Kali ini tubuhnya jauh lebih jelas, tidak lagi seperti bayangan setengah gaib. Rambutnya basah menempel ke wajah pucatnya. Bajunya robek di beberapa bagian dan kulitnya terlihat dingin serta kebiruan. Matanya kosong. Kosong seperti orang mati yang lama tenggelam. Namun yang membuat ketiganya bergemetar bukan penampilannya, melainkan cara ia tersenyum. Pelan, mengerikan. Senyum seperti retakan pada wajah mayat. Kalian akhirnya datang ke tempatku. Suaranya serak, seperti berasal dari dalam tanah. Arman berdiri di depan keluarganya. Jangan sentuh mereka, aku yang kamu mau. Sosok itu mendekat. Langkahnya pelan tapi pasti. Awalnya ya, tapi waktu panjang telah membuatku berubah. Kau tinggalkan aku dalam sepi. Bertahun-tahun aku haus. Aku marah, aku lapar. Ambil aku, Arman memaksa. Aku akan ikut kamu, biarkan Vira dan Nadira pergi. Tapi sosok itu menggeleng pelan, seperti seorang ibu yang menolak permintaan anak kecil. Tidak cukup. Nadira memeluk kaki Vira sambil menangis. Ayah, aku takut. Arman menggigit bibirnya hingga berdarah. Rasa putus asa merayap ke seluruh tubuhnya. Ia melihat sekitar mencari apapun yang bisa digunakan untuk melawan. Tapi hutan itu kosong. Kosong dan sunyi seperti kuburan raksasa. Sosok itu mengangkat tangannya yang kurus dan panjang. Tanah di sekitar mereka bergetar. Akar-akar pohon mencuat dari tanah, merayap seperti ular yang sedang bangkit dari tidur panjang. Aku ingin yang pertama kali kau janjikan, kehadiranmu. Suaranya serak, menekan setiap kata. Tidak cukup lagi. Aku ingin kebersamaan selamanya. Arman sadar, makhluk itu tidak hanya mencari tumbal. Ia mencari teman, teman yang tak akan pergi lagi. Tapi aku tidak bisa kembali, Arman berteriak. Aku punya keluarga. Wajah makhluk itu berubah bengkok, geram, marah. Kau yang mulai ini, kau yang memanggilku, kau yang datang ke tempatku, mendengar ceritaku dan berjanji kembali. Kau menunggu aku sendirian selama bertahun-tahun. Kabut mulai mengental, menutup jalan keluar. Arman menarik Vira dan Nadira ke belakang. Tapi akar-akar pohon sudah bergerak, menggulung di sekitar kaki mereka. Arman terjatuh, mencoba menjambak akar itu tapi cengkeramannya kuat seperti tali baja. Vira berteriak, "Lepaskan! Lepaskan!" Sosok itu berhenti beberapa langkah dari mereka. Ia menatap Nadira dengan mata kosong namun tajam. Anak ini polos. Kemurniannya mengundang. Arman meraung seperti binatang terluka. "Ambil aku, bukan anakku!" Sosok itu tertawa pelan. Suara tawanya retak seperti kayu terbakar. "Kau sudah tidak dibutuhkan lagi, hanya sebagai pintu.
Yang kubutuhkan sekarang adalah darah baru. Akar-akar semakin mengencang, menyeret Nadira perlahan. Nadira menangis. "Ayah, tolong!" Arman meronta sekuat tenaga. "Aku akan ikut. Aku akan tinggal di sini. Aku akan bersamamu. Lepaskan anakku." Sosok itu berhenti. Untuk pertama kalinya, ia tampak ragu. Matanya bergerak pelan, menatap Arman, seolah menimbang tawaran itu dengan ketertarikan gelap. "Selamanya," katanya dingin. "Bukan sehari, bukan sebulan, selamanya." Arman menatapnya tanpa berkedip. "Ya, selamanya. Lepaskan Vira dan Nadira." Vira berteriak, "Man, jangan! Jangan kamu lakukan itu!" Sosok itu merendah, mendekat ke Arman hingga wajahnya yang membusuk hampir menyentuh wajah Arman. "Janji?" Arman menutup mata. Iya. Akar-akar yang membelit Nadira tiba-tiba longgar. Sosok itu berdiri tegak, memandang Vira dan Nadira sambil berkata, "Pergi." Tanpa menunggu, Vira memeluk Nadira dan berlari menuju celah kabut yang perlahan terbuka. Nadira menoleh ke belakang sambil menangis melihat ayahnya yang mulai diselimuti akar-akar gelap. "Ayah!" Arman menatap mereka dengan senyum sendu. "Lari, nak! Lari!" Ketika mereka menghilang di balik kabut, hutan kembali sunyi. Akar-akar menutup jalan, menutup setiap celah, lalu berputar melilit tubuh Arman sepenuhnya. Makhluk itu mendekat, memegang wajah Arman dengan tangan dingin yang membusuk. "Kau kembali. Akhirnya." Dan pada detik itu juga seluruh hutan Lawu bergema dengan suara yang bukan manusia. Suara kegelapan yang menerima tumbal barunya. Beberapa tahun kemudian, seorang pendaki yang tersesat melapor melihat sosok pria muda duduk di tepi jurang Lawu. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun mulutnya tersenyum. Ia berkata kepada pendaki itu, "Aku sudah kembali. Kamu mau dengar ceritaku?" Pendaki itu menghilang 2 hari kemudian. Dan legenda itu pun dimulai lagi.